Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan mereview mikroskop digital yang saya pakai ya. Sudah beberapa kali saya pakai, cuma belum sempat saya review ya. Kira-kira seperti ini ya, penampakan dari dusnya. Nah, fiturnya kira-kira seperti ini ya guys ya. 7 in layar, kemudian resolusinya 1200 megapiksel, magnifikasi atau pembesaran 2000 kali. Kemudian kita dapat dua lens atau lensa dua jenis ya. Baterai 2600 mAh, multiple light source atau dua sumber cahaya. Kemudian ini bisa mengambil foto dan video. Kemudian kita juga dapat remote control tapi pakai kabel ya guys. Ada soketnya nanti. Spesifikasinya kira-kira seperti ini guys ya. Nanti akan tertera di screen atau di deskripsi ya guys ya. Oke, kita buka ya guys ya. Di dalamnya, kalau saya sih sebenarnya sudah tahu karena sudah berkali-kali saya pakai ya. Oke guys, dalam dusnya kemasannya seperti ini guys ya. Bubble wrapnya atau ini gabusnya lumayan bagus, lumayan aman dari guncangan ya ketika pengiriman ataupun kita bawa kemana-mana lah ya. Oke, ini layarnya, layar 7 innya ya ini. Oke, kita taruh di sini dulu. Kemudian ini adalah remote control tapi dia pakai kabel, jadi wire remote control atau remote control berkabelnya ini. Kemudian kita dapat juga kaca perparat ya. Cuma dalam pembelian kemarin itu saya cuma dapat dua itu pun sudah ada spesimen untuk objek pengamatannya, yaitu sayap serangga kecil banget, kemudian ada kulit apa itu warnanya biru. Yang jelas dapat dua kaca perparat tapi sudah ada objek pengamatannya sebagai spesimen. Kemudian ini kita dapat lensa ini ya guys ya. Ini lensa nomor 2 ini ya, untuk jarak objek yaitu 17 mili dan sampai 15 mili. Artinya ini fokusnya yaitu fokus terbaiknya di jarak 17 mili dan sampai 15 mm. Ini lensa nomor 2. Kemudian ini lagi ya guys ya, satu lagi lensanya yaitu lensa nomor 1 dengan jarak objek fokusnya yaitu 25 mili sampai 70 mm. Artinya ini jarak fokus objeknya itu 25 mm sampai 70 mm. Pembesaran objek ketika untuk mendapatkan fokus ya guys ya. Bungkusnya cuma plastik ini aja. Kemudian ini stek ya guys ya, stek atau dudukan kamera mikroskop ya. Kira-kira seperti ini. Dan ini untuk objek pengamatannya, untuk tempat objek pengamatannya ya, ini pengunci kaca perparatnya seperti ini steknya, tapi ini bukan mechanical stek ya guys ya, jadi kacanya harus dipindah manual pakai tangan kaca perparatnya ketika ingin mengamati sebuah objek. Dan ini adalah dudukan untuk layarnya ya, layar 7 in, kemudian kameranya nanti tempatnya di sini. Nah, ini knob untuk menaik turunkan stek objek ketika akan mengamati objek ya, naik turunkan. Di sini juga ada tanda 1 dan 2. 1 ini berarti untuk lensa nomor 1, kira-kira jarak proporsionalnya kira-kira segini. Kemudian lensa nomor 2 ini jarak proporsionalnya kira-kira segini untuk pengamatan mikroba. Kemudian di bawah ini adalah sumber cahaya ya, sumber cahaya dari bawah, dan ini adalah untuk mengatur tingkat penerangan cahayanya.
Dan ini adalah port USB apa namanya ya, yang kecil itu. Ini bukan tipe C ya guys ya. Ini adalah untuk misalkan kita mau pakai power bank atau apa, untuk mendapatkan arus untuk sumber cahayanya yang dari bawah. Ini adalah layar 7 in ya guys ya. Layar 7 innya ini, tombolnya kira-kira seperti ini. Ini adalah untuk power, menu, up and down ketika kita masuk ke menu, kemudian OK, kembali, dan ini untuk ngambil foto maupun video. Kemudian di sini ada knob. Knob ini adalah yang ini untuk menentukan fokus ya guys, fokus gambarnya ya. Kemudian ada juga ini tempat baterai. Kemudian di bagian atas ya guys, ini ada lampu indikator. Lampu indikator ini ketika kita ngecas ya, ini harus dicas. Kemudian di sebelah kanannya ada slot untuk kartu micro SD, ada slot untuk USB, itu untuk tempat pengecasan nanti ketika kita mau ngecas. Kemudian ada soket untuk HDMI, cuma saya nggak tahu ini ada penghalangnya ini ya. Nah, ini ada soket USB, ini untuk sumber cahaya yang penerangan di bawah ya, yang di stack ya. Kemudian ini adalah lubang untuk mereset kamera ya. Ini ada lubang, di keterangannya itu kita pakai besi kecil, kemudian kita tusukkan ke dalam seperti semacam tombol di dalam itu ya guys, untuk mereset kameranya atau data-data yang di dalam ini. Nah, untuk micro SD-nya ini tidak ada dalam bawaan ya, tidak ada dalam paket. Ini saya beli sendiri. Layarnya kayak apa ya, kayak smartphone. Itu kelihatan saya lagi ngerekam. Untuk bagian bawah ya guys, nah ini kelihatan sensor kameranya ya, itu sensor kamera mikroskopnya kira-kira seperti itu. Jangan sampai kotor. Dan lensanya itu nanti terhubung dengan ini ya guys ya, besi kuningan atau apa nih, tembaga yang jelas untuk menghantarkan arus listrik. Jadi lampu LED yang ada pada lensa nanti itu mendapatkan arus listriknya dari sini jalurnya. Kira-kira seperti ini ya bagian bawahnya. Untuk bagian baterai, ternyata mikroskop ini menggunakan single baterai guys ya. Baterainya tipe ini ya, 18650 dengan daya 2600 mAh ya. Yes, pokoknya kira-kira seperti inilah. Kemudian kita rangkai ya guys ya. Kita rangkai mikroskop ini ke sticknya atau dudukannya. Nah, ini bagian knob pada kamera mikroskop tinggal kita masukkan sini aja guys ya. Kemudian tinggal kita kencangkan ini baut-bautnya, kiri dan kanan ya, kiri dan kanan. Oke. Kemudian kemiringan layar juga bisa kita atur ya guys ya, sesuai selera lah ya, mau lurus atau mau ya, tapi maksimalnya sampai ke belakang, tapi ya jangan terlalu keseringan nyetelin ya guys ya, karena di dalam sini ini ada fleksibelnya nih, sambungan fleksibelnya ada di sini, nanti cepat rusak. Kemudian cara untuk memasang lensanya guys ya, antara logo ini atau lambang ini ataupun nomor ini kita paskan dulu ya ke gambar ini ya guys. Ini kunci yang terbuka kita paskan. Kalau ini enggak pas, kita pilih yang angka. Nah, ini sudah pas, tinggal kita putar. Nah, ini sudah terpasang ya guys ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Oh ya guys, saya hampir lupa, di bagian samping pada layar monitor itu ada tombol. Ini untuk zoom ya, zoom gambarnya, tapi bukan untuk magnifikasi optik ya. Ini adalah untuk zoom gambar ataupun memperkecil gambar. Kemudian ini adalah port untuk remote control kabelnya, dan ini adalah untuk penambahan penerangan cahaya, mau meredupkan ataupun menerangkan kembali atau lebih terang lah ya. Oke, ini kita colok
remote control kabelnya. Remote control tapi pakai kabel. Oke guys, mikroskop sudah selesai kita rakit ya. Kita coba nyalakan tombol power. Penampakannya seperti ini ya. Kemudian ini menu. Nah, ini untuk pengaturan gambarnya kira-kira ini ya guys ya. Image size. Nah, ini untuk milih ukuran gambar ya. Kira-kira seperti ini. Saya sih biasa pakai ukuran 8 megapiksel apa? 8 mega ya. 8 mega atau 8 megapiksel ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tinggal oke. Kita klik menu lagi, nanti akan muncul menu ini. Versi, settingan default, format. Format ini untuk membersihkan memori ya. Kemudian jumlah ruang penyimpanan memori kita kira-kira sisa segini. Ini date and time untuk setting waktu, bahasa, power auto off ini untuk mematikan ya. Nah, misalnya kita nggak pakai mikroskop ini ataupun kita pakai selama 10 menit, nanti dia akan otomatis mati. Tapi ini saya off kan. Kemudian ini adalah untuk settingan penerangan ya guys ya. Nah, kira-kira seperti ini. Tinggal pilih. Nah. Oke guys, kita coba untuk pengamatan ya, kita pakai kaca perparat dulu. Taruh di bawah ya, beginilah kalau bukan mechanical stick ya. Sempit, mendingan ini saya sih biasa gini aja saya lipat. Ngapain dikunci-kunci? Kita butuh objek pengamatan ya guys. Ini saya tadi habis menampar semut sampai pingsan semutnya. Kita amati di bawah lensa ya, di bawah kamera mikroskop. Nggak mau turun lagi. Turun dong. Cara menyetel fokusnya ya guys, atau mencari fokus objek yang akan kita amati ya. Kita taruh, kita posisikan di paling bawah dulu. Oke. Knopnya. Kemudian knop untuk fokus kita putar mentok ke kiri ya, ini sudah mentok. Setelah itu tinggal kita atur ketinggian objeknya, kita naikkan sampai ketemu ini ya guys ya. Nah, ini sampai ketemu objek yang akan kita amati. Gambarnya biar sampai jelas pokoknya ya. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya guys. Oke. Ini kita pakai lensa yang nomor 2 ya guys ya. Nah, misalnya ini ada satu yang buram, bisa kita fokuskan. Nah, ini adalah untuk memfokuskan gambar ya. Oke. Seperti yang terlihat pada gambar ya guys, ketika kita ingin menaikkan lagi, karena ini adalah lensa nomor 1, batasnya adalah di sini. Ketika kita ingin menaikkan lagi lebih dekat, kemudian kita fokuskan ini sampai mentok pun, itu tidak akan terlihat gambarnya ya guys ya, karena memang batas untuk lensa nomor 1 adalah segini. Kalau mau naik lagi ke nomor 2 ini, kita harus pakai lensa yang nomor 2. Ketika kita ingin melihat lebih detail lagi objek kita semakin dekat, yaitu kita pakai lensa nomor 2. Kita naikkan knopnya ya. Kita naikkan knopnya sampai kelihatan jelas di layar seperti yang terlihat di video ya guys ya. Nah, ini kemudian kita putar knop untuk fokusnya, nah, sampai kelihatan. Kita naikkan lagi, kemudian kita cari titik fokusnya lagi sampai betul-betul kelihatan bagian detailnya. Kira-kira seperti ini ya guys ya, penampakannya kira-kira seperti yang di video. Goyang-goyang ini. Baru kita observasi bagian-bagiannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini guys ya. Ini kan kurang jelas, blur. Kita mainkan di fokusnya. Nah, terlihat seperti di video ya guys ya.
Ini urat-urat semut sampai kelihatan ini uratnya. Uratku aja nggak kelihatan ini. Nah, kita lihat objeknya. Kita fokuskan lagi. Kira-kira seperti itu. Oke guys, kita ambil sampel lagi secara acak ini. Untuk melihat mikroba, kita ambil ya 1 tetes lah. Pakai pipetnya guys ya. Pipetnya itu sudah steril ya guys ya. Sudah steril. Oke, kita langsung cek di mikroskop. Oke, 1 tetes saja. Cukup 1 tetes, nggak usah banyak-banyak. Oke, sesuai yang terlihat di layar ya guys ya, di video. Kita tutup pakai perparat. Penampakan dalam 1 tetes. Bentar, kita cari lagi, kita cari dulu fokusnya ya guys ya. Nah ini kita lihat, ini sudah ada mikroba yang kelihatan tuh. Mikroba atau apa itu ya? Kita perbesar lagi ya guys ya. Ini sampel yang saya ambil secara acak ya guys ya. Nih, dalam 1 tetes tadi. Ini gelembung-gelembung udara aja ini. Hiraukan suara yang dari luar itu teman saya yang lagi gabut itu. Kita perbesar lagi ya guys. Ini penampakan air. Penampakan air 1 tetes sampel random. Oke. Nah, terlihat ini ya guys ya. Ini ada alga. Alga nih ya, atau sejenis tumbuhan mikro. Kelihatan enggak ini ya? Oke. Nanti setelah tumbuh alga ini biasanya akan datang protozoa ataupun amoeba ya. Biasanya seperti itu. Ya, setahu saya. Nah, kita fokuskan lagi sampai dapat gambar yang paling fokus. Oke. Ini udah kelihatan, ini ada protozoanya ini, tapi dia nggak bergerak ini. Ini adalah pembesaran maksimal ya guys, sudah mentok ini. Nah, ini sudah mentok. Fokus maksimalnya ini sebentar. Tuh, ini sudah nggak fokus. Kita turun lagi. Ini fokus maksimalnya segini kira-kira. Kira-kira seperti ini fokus maksimalnya ya. Ini penampakan di bagian ini guys ya. Untuk melihat pergerakan bakteri memang belum begitu jelas mikroskop ini, karena mungkin resolusi kameranya yang kecil. Jadi gambarnya itu kelihatan pecah. Kita tidak bisa membedakan mana bakteri, mana gambar yang buram ya, karena gambarnya pecah. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Hasilnya seperti ini ya. Oke, terlihat seperti pada gambar ya. Nah, ini pergerakan-pergerakan mikroba yang kecil kurang begitu jelas ini. Oke, kita cari lagi yang lain. Ini gelembung udara aja ini sih.
nggak ada gelembung udara lagi. Ini ada pergerakan tapi nggak tahu ini mikroba atau apa ya. Kemudian kita lihat di bagian remote ya guys, remote kabel. Ini ada tombol kembali, menu, scroll atas bawah, kemudian oke. Kemudian itu mengambil foto, dan ini adalah untuk mengambil video. Di sampingnya ini adalah untuk zoom ya, untuk zoom. Nah, zoom gambar tapi ya, bukan zoom optik. Tapi kalau zoom optik kita tetap pakai ini. Kita pakai fokus dan knob itu ya. Tapi kalau untuk zoom gambar kita pakai ini. Kenapa kita pakai yang di remote? Karena kalau kita pakai yang di layar, pasti layarnya goyang begini guys. Layarnya goyang, menghilangkan fokus pengamatan. Bagus ini. Oke ya guys, sekian review mikroskop digital kali ini ya guys ya, yang saya pakai buat ngonten selama ini. Penilaian saya ini ya bagus sih untuk pemula seperti saya yang notabene saya tuh nggak tahu apa-apa soal mikroskop, hanya sekedar eksperimen. Namanya juga channel dolanan eksperimen. Yang penting sama-sama belajar, mengobati rasa penasaran. Kira-kira seperti itu. Bagus, pengamatannya juga oke. Overallnya sih bagus. Cuma saya kan namanya juga orang belajar, jadi selalu ingin cari tahu. Ternyata menurut saya yang kurang adalah ini ya guys ya, tempat objek ini ya. Ini tidak ada mechanical sticknya ini ya. Jadi harus manual pakai tangan. Maksudnya lensa preparatnya itu harus kaca preparatnya itu harus kita gerakkan pakai tangan. Itu malah mengganggu fokus ya, mengganggu fokus pengamatan ya. Kemudian dari segi ini ya guys ya, body sticknya ini kurang kokoh. Ini ketika kita menggerakkan kaca perparat kan kita menggerakkannya manual, ini kita sentuh sehingga goyang-goyang ini goyang-goyang. Jadi kurang fokus ketika mengamati sebuah objek. Cuma overall bagus lah, ini ringan, harganya juga murah, cukup lah untuk pemula. Kalau dibilang mahal dengan harga 1.500.000, namanya ilmu ya mahal, tapi untuk mengobati rasa penasaran saya rasa murah bagi yang punya duit. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup sekian video review kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Dukung terus channel saya guys ya, agar semakin berkembang dan memberikan konten-konten yang edukatif dan bermanfaat, mengobati rasa penasaran kita terhadap jagat alit atau dunia mikroskopis. Kita sambung lagi di video lainnya, eksperimen yang lain, percobaan ini itu dan sebagainya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.